Salam sejahtera buat kita semua, salam guru hebat, Yahoo. Saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan, modul 22, tentang pembelajaran sosial dan emosional oleh saya Dengin Fazlum Rahmat Waru SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 1 Moro, Kabupaten Nias Barat. Perkenalkan, saya Dengin Fazlum Rahmat Waru, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Nias Barat, yang dipandu oleh fasilitator Pak Beslon Samosir dan dituntun oleh pengajar praktik oleh Pak Rifman Zebua. Pada jurnal refleksi kali ini, saya membuatnya dengan menggunakan model 4C. Tentu kita bertanya, apa itu model refleksi 4C? Model refleksi ini dikembangkan oleh Richard, Church, dan Morrison tahun 2011 dengan 4 tahap, yaitu 1. Connection atau koneksi, artinya menceritakan tentang keterkaitan antara materi yang telah didapatkan dengan peran yang dimiliki. 2. Challenge atau tantangan, artinya menjelaskan apakah ada perbedaan dari ide, materi, ataupun praktik pembelajaran yang sebelumnya telah dimengerti dengan yang baru saja didapatkan. 3. Konsep, artinya bagaimana Anda menceritakan konsep utama dari materi yang telah dipelajari dengan materi mana yang penting untuk proses pembelajaran selanjutnya. Dan 4. Change atau perubahan, artinya perubahan apa yang dilakukan setelah mendapatkan materi pelajaran, apa dampak proses pembelajaran yang sudah berlangsung, apakah akan mendorong Anda untuk melakukan sebuah perubahan di masa mendatang. Untuk mengimplementasikan model refleksi 4C, maka ada 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu 1. Connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. 2. Challenge, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda dijalankan selama ini. 3. Konsep, ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. 4. Change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini. Refleksi saya yang pertama, connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Keterkaitan materi yang saya dapat dengan peran sebagai calon guru penggerak adalah pada modul 22 pembelajaran sosial emosional memberikan inspirasi dan pemahaman baru bagi saya tentang pemanfaatan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang sangat penting untuk menunjang peran saya sebagai guru di sekolah. Mindfulness adalah salah satu metode meditasi dalam meredakan stres atau kecemasan untuk menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian terhadap apa yang terjadi saat ini, memunculkan perasaan senang, stres berkurang, dan dapat berpikir positif serta memberikan semangat baru dalam mendidik dan mengajar pada murid di kelas. Adapun 5 kompetensi sosial emosional tersebut adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosional. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab.
Selanjutnya, pada modul 22, pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan pada modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak yang memberikan kesempatan kepada calon guru penggerak untuk memahami pentingnya paradigma dan visi dalam perjalanan mereka sebagai pendidik di masa depan. Selain itu, memberikan penguatan dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan dengan keyakinan dan kompetensi yang kuat, mengenali landasan filosofi pendidikan, dan melihat bagaimana nilai-nilai tersebut berakar pada pendekatan pendidikan kontemporer sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui pembelajaran sosial emosional yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah dapat memberikan kekuatan baru dalam mewujudkan iklim sekolah yang positif dan dapat menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Penerapan pembelajaran sosial emosional juga dapat diterapkan di kelas dan di lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being murid secara optimal. Bahkan melalui PSE juga dapat mempersiapkan murid memiliki kekuatan dan kesiapan dalam menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi dengan tenang dan dapat belajar tanpa tekanan, beban, atau stres selama pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, melalui pembelajaran sosial emosional menyadarkan saya bahwa menjadi seorang guru tidak hanya bagaimana saya mendidik, mengajar, akan tetapi secara berkepribadian juga harus mampu memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari pembelajaran sosial emosional, saya dapat mengenali diri sendiri, mengontrol emosi, membuat keputusan yang tepat dalam suatu kondisi yang rumit, penuh tekanan, serta dapat menyelesaikannya dengan rasa percaya diri dan bijaksana. Dari materi modul ini sangat mendukung peran saya sebagai calon guru penggerak, karena bila saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, maka saya dapat melaksanakan tugas mulia sebagai guru dalam mendidik, mengajar, dan menuntun murid serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada murid tanpa beban. Refleksi saya yang kedua adalah challenge. Ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik pembelajaran yang saya jalankan selama ini adalah dari pemaparan yang disampaikan oleh fasilitator dan pengajar praktik, serta hasil diskusi antar calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nias Barat, meyakini bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional mampu memberikan pengaruh dalam penguatan kompetensi kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional tersebut adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai penunjang utama sebagai guru penggerak di komunitas atau di sekolah masing-masing. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang budi pekerti dan sopan santun. Lalu saya berpikir bahwa mengimplementasikan pembelajaran budi pekerti dan sopan santun, maka hal tersebut menjadi bagian dari kompetensi sosial emosional. Ternyata tidak. Namun, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang bertujuan untuk memahami dan menghayati serta mengelola emosi yang disebut dengan kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif yang disebut dengan pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang disebut dengan kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yang dimaksud dengan keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Melalui ruang kolaborasi dapat terjawab dengan hal utama yang dilakukan adalah dengan teknik STOP, yaitu berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan dan lingkungan, serta selesai dan dilanjutkan kembali aktivitas yang sedang dituju. Refleksi saya yang ketiga adalah konsep.
yaitu konsep-konsep utama yang dipelajari dan menurut saya penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak adalah: 1. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. 2. Kompetensi sosial dan emosional atau KSE. 3. Kesadaran penuh atau mindfulness. Dan 4. Implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga di sekolah. Itulah konsep-konsep yang dipelajari pada modul 2.2 ini. Konsep yang pertama adalah pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau sering disingkat dengan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran kelima KSE tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, dan mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi di dalam standar nasional pendidikan. Konsep yang kedua adalah kompetensi sosial dan emosional. Kompetensi sosial emosional ini bisa kita artikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Kerangka kompetensi sosial emosional sering disebut dengan KSEL, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Konsep yang ketiga adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh berarti melepaskan pemikiran yang sudah ada sebelumnya tentang diri, tentang orang lain, dan realitas itu sendiri. Dan dengan demikian dalam praktiknya, kita dapat menjadi semakin perspektif atas hal-hal sebagaimana adanya dan lebih sadar akan bias kita tanpa perlu mengambil tindakan dalam setiap hal. Salah satu teknik menyadari dan melatih napas adalah dengan teknik stop. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dan tanpa membutuhkan peralatan. Teknik STOP ini sering disebut dengan stop, take a breath, observe, dan proses. Artinya, kita berhenti sejenak, kita ambil napas yang dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan juga lingkungan, dan kita selesai lalu kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Konsep yang keempat adalah implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah. Implementasi PSE di kelas dan di sekolah dilakukan dengan 4 kegiatan. Yang pertama adalah mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya berinteraksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan juga lingkungan. Refleksi saya yang keempat adalah change, yakni apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini, yaitu modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Setelah mempelajari modul 22 ini, tentunya saya ingin mempraktikkan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah. Saya awali dengan mengenali diri saya dengan baik, memanajemen emosional dengan positif, berempati dan menjalin hubungan yang positif dengan rekan sejawat dan murid di kelas, serta belajar mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di lingkungan sekolah juga saya berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk
dapat diseminasi implementasi PSE secara optimal, sehingga budaya positif dan well-being di sekolah tetap terjalin dengan baik. Dalam pembelajaran juga saya ingin mengimplementasikan PSE pada murid berdasarkan rencana pembelajaran yang ingin saya rancang, dengan harapan murid saya dapat belajar dengan nyaman, selamat, dan bahagia setinggi-tingginya. Selanjutnya, saya berusaha mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan melalui 1. Membuat roda emosi di kelas yang akan diingatkan sebelum pembelajaran dimulai. 2. Mengajak murid untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik STOP. 3. Melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional. 4. Menghadirkan studi kasus dalam pembelajaran sehingga murid terbiasa dalam pengambilan keputusan yang kritis dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, di sekolah saya melakukan perubahan dengan cara berusaha menjadi teladan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional lingkungan sekolah, melakukan pengimbasan dan diseminasi secara berkala kepada rekan sejawat dan komunitas praktisi yang ada di sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan pembiasan penerapan kompetensi sosial dan emosional lingkungan sekolah seperti dalam membuat kesepakatan bersama, mengembangkan komunitas belajar, mengintegrasikan PSE dalam kegiatan sekolah, dan membuat tulisan-tulisan yang mudah dibaca di ruang terbuka untuk mengingatkan pentingnya PSE di lingkungan sekolah dan juga di kelas. Demikian jurnal refleksi di mingguan saya pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. Salam guru hebat, salam dan bahagia. Ya Ahow.